Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan Kali Ramadan, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika dengan nomor induk mahasiswa 23051204269. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang firewall NAT sama dengan chain SRC NAT. Praktikum ini memiliki tujuan yakni yang pertama untuk mengetahui cara kerja NAT dan SRC NAT, dan yang kedua ialah mensimulasikan firewall NAT chain SRC NAT. Langsung saja di sini kita masuk ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama, membuat skenario seperti pada gambar berikut. Di sini saya sudah membuat topologi jaringannya pada GNS3 seperti ini yang terdapat pada sebelah kanan. Setelah kita membuat topologi seperti ini, kita lanjut ke langkah berikutnya, yakni kita start pada GNS3-nya sehingga di sini dapat membuka PC public, router ISP, router NAT, router routing, PC1 dan PC2. Yang pertama, masuk ke PC1 terlebih dahulu. Sebelum itu, pada setiap routernya kita sebentar. Untuk setiap routernya kita beri nama terlebih dahulu dengan cara masuk ke routernya, lalu memasukkan sebuah kode untuk setting ganti nama router, yakni sys identity set name dengan nama yang ingin kita ganti. Kita terapkan pada RISP, RRouting, dan RNAT agar pada saat di Winbox, masuk ke Winbox pada PC public tidak bingung. Jadi kita bisa masuk memilih antara mana yang RNAT, mana yang RRouting, mana yang RISP. Di sini saya sudah men-settingnya sehingga router saya memiliki nama sendiri-sendiri dan dapat dibedakan dengan mudah, yakni antara RNAT, RRouting, dan RISP. Langkah yang pertama yakni masuk ke RISP terlebih dahulu. Di sini kita set untuk DHCP kliennya menggunakan Ether 1 dengan IP address 192.168.1.14/24. Di sini untuk statusnya sudah bound, artinya sudah tersambung ke internet. Selanjutnya pada IP address kita tambahkan beberapa address, yakni yang pertama ada 172.20.20.1/9 dengan network 172.20.20.0 menggunakan interface Ether 2. Terus ada 172.20.20.9/29 dengan network 172.20.20.8 menggunakan interface Ether 2. Dan yang terakhir 172.20.20.17
192.168.1.29 dengan network 172.20.20.16 dengan Ether 2. Ini pada RISP. Selanjutnya pergi ke R routing. Pada R routing ini langsung saja kita set untuk addressnya, yakni kita tambahkan 172.20.20.2/29 dengan network 172.20.20.0 dengan interface Ether 1. Dan kita tambahkan 192.168.1.1/24 dengan network 192.168.1.0 menggunakan interface Ether 2. Dan yang terakhir kita masuk ke RNAT. Langsung saja kita setting pada addressnya, yakni 172.20.10/29 dengan network 172.20.20.8 menggunakan interface Ether 1. Dan yang kedua yakni 172.20.20.11/29 dengan network 172.20.20.8 menggunakan interface Ether 1. Dan yang terakhir menambahkan IP address-nya yakni 192.168.2.1/24 menggunakan network 192.168.2.0 menggunakan interface Ether 2. Setelah itu, langkah selanjutnya yakni setting IP address router. Untuk setting IP address routernya, sini sudah kita lakukan. Selanjutnya kita coba untuk menyeting IP address dari PC-nya lewat network connection, local area connection, properties, internet protocol, TCP/IP. Di sini kita masukkan pada PC publik memiliki IP address yakni 172.20.20.18 dengan subnet masknya 255.255.255.248 dan default gateway-nya 172.20.20.17 menggunakan DNS server yakni 172.20.20.17. Kita set juga untuk PC1 dan PC2-nya dengan cara yang sama. Di sini saya sudah men-settingnya seperti ini. Untuk IP-nya mendapatkan 192.168.1.2 dengan default gateway-nya 1.1 dan DNS servernya 172.20.20.1. PC2-nya mendapatkan IP 192.168.2.2 dengan default gateway-nya 2.1 dan DNS servernya 172.20.20.9. Selanjutnya buat sharing internet di RISP. Kita masuk ke PC public, pilih ke RISP, masuk ke firewall. Kita tambahkan di sini menggunakan NAT.
Di sini menggunakan chain SRC NAT dengan out interface Ether 1 dan action masquerade. Jika selesai, maka tekan OK. Untuk DNS servernya, langsung saja kita centang pada allow remote request dan kita OK. Lalu kita tambahkan table routing pada router RISP dengan cara masuk ke IP dan pilih routes. Di sini saya sudah menambahkannya, yakni ini. Untuk address-nya yakni 192.168.0.0/24 menggunakan gateway 172.20.20.2. Di sini sudah tertanda bahwasannya reachable Ether 2. Sudah sesuai. Selanjutnya pada routing kita pindah. Routingnya masuk ke IP routes. Saya sudah menambahkannya juga menggunakan address. Untuk addressnya tetap yakni 0000/0. Di sini cuman kita ubah untuk gateway-nya yakni 192.20.20.1 reachable Ether 1. Sudah sesuai. Dan yang terakhir pada RNAT routes. Di sini saya juga sudah menambahkan, cukup kita ubah untuk gateway-nya saja yakni 172.172.20.29 reachable Ether 1. Sudah sesuai. Selanjutnya tambahkan NAT standar masquerade di RNAT. Jadi kita masuk ke firewall. Di sini kita disable terlebih dahulu. Jalankan. Di sini diperintahkan untuk menambahkan NAT standar menggunakan masquerade. Untuk chain-nya tetap SRC NAT dengan out interface Ether 1 dan action masquerade. Oke. Setelah itu kita lakukan sebuah uji coba. Kita pastikan untuk PC public, PC 1 dan PC 2 sudah bisa tersambung ke internet terlebih dahulu. Kita masukkan, kita cek yakni ping 8888. PC public sudah berhasil, kita coba untuk ke PC 1 dan PC 2. PC 1 sudah tersambung internet. PC 2 juga sudah tersambung ke internet. Lakukan pengecekan connection tracking SMP di router RISP. Amati IP source dari koneksi SMP tersebut. Selanjutnya kita coba untuk ping 8888 minti. Kita lakukan juga untuk PC 1 dan PC 2. Lalu kita amati nanti lewat RISP. Ping 888 minti. Kita amati lewat PC public. Masuk ke RISP, ke firewall connection. Nah, di sini sudah terlihat. Ini sudah sesuai 8888, ada 3. Selanjutnya untuk 25 25 25 255 255 255 juga sudah ada 2. Sudah sesuai dengan perintah pada tugasnya. Selanjutnya lakukan perubahan setting pada router RNAT. Nah, oke, ini kita berhentikan
terlebih dahulu. Kursi pada PC1 dan PC2 kita berhentikan. Pada PC2 kita berhentikan. Oke. Lakukan perubahan setting pada router Ethernet. Kita masuk ke router Ethernet terlebih dahulu. Di sini kita disable atau hapus NAT yang ada sebelumnya, kita disable saja, dan kita tambahkan action SRC NAT dengan IP address 172.20.20.11 untuk protokol ISMP, dan action SRC NAT dengan IP address 172.20.20.10 untuk protokol selain ISMP. Di sini saya sudah menambahkannya. Kita cek. Di sini untuk chain-nya tetap menggunakan sama, yakni SRC NAT dengan protokol 1 ISMP dan out interface Ether 1 dan action SRC NAT to address menggunakan alamat 172.20.20.11. Oke, dan kita tambahkan satu lagi untuk chain-nya sama, protokol menggunakan satu ISMP, tetapi di sini kita tekan agar ditambahkan selain ISMP. Di sini dilambangkan dengan logo tanda seru. Untuk out interface-nya juga Ether 1, action-nya SRC NAT dengan to address yakni 172.20.20.10. Jika selesai, tekan OK. Langkah selanjutnya buat traffic ISMP ke 8888 di PC2. Kita masuk ke PC2, kita coba ping 8888 minti. Kita sudah jalankan. Amati connection tracking di router Ethernet untuk traffic ISMP dan HTTP tersebut. Oh, berarti Ethernet kita masuk ke connection. Nah, di sini sudah masuk bahwasannya 192.168.2.2, yakni pada PC2 sudah tersambung ke address 8888 dengan protokol ISMP. Sudah sesuai dengan perintah. Selanjutnya kita coba pada PC2 untuk masuk ke Mikrotik lewat Mozilla. Ini kita berhentikan terlebih dahulu. Kita masuk ke Mozilla. HTTP mikrotik.com. Ini sudah masuk ke Mikrotik lewat. Coba kita amati melalui di sini sudah ada, yakni 443. Di sini 443 ialah dari protokol Jadi di sini untuk 443 ialah menggunakan protokol HTTP atau HTTPS yang kita akses lewat PC2 melalui Mozilla, dan untuk address 80 yang belakangnya 80 ialah traffic dari ISMP ke 888 tadi waktu kita cek di command prompt. Jadi untuk praktikum firewall NAT chain SRC NAT di sini
sudah selesai. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.